Ini istilah-istilah ya, ini mengenalkan saja. Ini sering sekali dipakai oleh orang-orang minimalis. Saya cepat saja, ini mudah. Ada zero waste living. Jadi hidup yang tanpa sampah. Karena semua yang kita miliki berguna. Kemudian yang kedua, prinsip less is more. Less is more itu justru dengan punya sedikit, kita bisa berbuat banyak. Justru dengan kepemilikan yang sedikit, kita bisa memberi banyak. Karena sedikit yang harus diurusi, kalian bisa belajar lebih banyak. Kalian bisa menulis lebih banyak. Waktumu lebih longgar. Itu namanya less is more. Yang ketiga, distraksi. Distraksi itu ya hal-hal yang memalingkan kita dari yang penting-penting. Ya kayak tadi misalnya diskon, kemudian flash sale, kemudian dan lain sebagainya. Ini namanya distraksi. Memalingkan kita dari yang penting. Kita jadi tidak jeli. Kita jadi tergoda. Nah itu distraksi. Distraksi itu ya wujudnya bisa macam-macam. Bisa barang, bisa orang, bisa pikiran, bisa sistem, dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita menjauh dari yang penting-penting. Itu namanya distraksi. Saya mau belajar nih, tapi punya teman satu ini ngajak guyon terus. Nggak sinau-sinau aku. Nah, itu namanya distraksi. Jadi dia memalingkan kita dari hal yang penting. Aku pingin segera mencari bahan untuk makalahku. Tapi kok yo game ini asik ya. Aku malah kok keterusan main game terus. Mau tak hentikan kok pahit, ndak enak. Ya, memang lagi rame-ramenya. Nah, ini namanya game tadi jadi distraksi buatmu. Nah, jeli-jelilah membaca, oh ini distraksi. Harus berani aku tinggalkan. Baik, terus clutter. Clutter itu situasi ketika kacau balau, itu namanya clutter. Ruwet, itu namanya clutter. Apapun itu. Antara yang penting dan tidak penting kamu tidak jelas, itu berarti clutter. Antara yang berguna dan tidak berguna kamu tidak tahu, itu namanya clutter. Nanti ada decluttering. Kalau decluttering itu ya upaya mengatasi clutter tadi. Menyortir, memilah, memilih, dan lain sebagainya. Jadi ini istilah-istilah yang sering muncul dalam wacana minimalisme. Zero waste living, less is more, distraksi, clutter, dan decluttering. Lanjut. Nah, inilah rumus ringkasnya bagaimana kita mengelola kepemilikan. Yang pertama, ayo dibagi barang yang kamu miliki itu paling tidak dalam 3 hal. Ada barang fungsional, ada barang dekoratif, ada barang emosional. Jadi barang fungsional itu ya memang penting, kamu perlu itu. Jadi awas keliru, kadang-kadang ada juga orang yang tidak paham barang fungsional mana, tidak fungsional mana. Atau nanti pulang dari sini, Pak saya ingin minimalis terus barangnya dibuangi semua. Oh, itu problem, itu malahan ya. Jadi ndak ya fungsional lah yang kamu milih. Nanti sabun-sabun sikat itu dibuangi. Pak saya merasa pakai sabun ndak pakai sabun ternyata ndak beda kok Pak. Saya nggak sabunan saja misalnya ya tambah kacau lagi. Ayo. Yang fungsional, yang penting-penting. Nanti ada jenis kedua. Yang ini hanya dekoratif saja. Dekoratif itu kamu ndak punya juga ndak apa-apa kok. Kadang-kadang punya malah merepotkan.
Ini dekoratif namanya. Ada juga jenis ketiga. Kalau jenis ketiga emosional. Emosional ini sebenarnya dekoratif, tapi ada apa? Ada rasamu pada barang itu yang kadang berpengaruh eksistensial, berpengaruh pada fungsinya. Misalnya begini loh. Kamu misalnya ada ndak di sini yang sangat dekat misalnya dengan bantalnya atau dengan selimutnya atau dengan bonekanya. Kalau tidur ndak pakai itu ndak bisa tidur. Loh, tidur kan penting. Yo daripada ndak bisa tidur yo ndak apa-apa wes kamu bonekamu yang sudah bertahun-tahun ndak dicuci itu kamu pakai terus. Kenapa? Dia bernilai emosional. Jadi kalau bisa ya disingkirkan biar nggak merepotkan. Tapi kalau itu memang urgent untuk hal-hal yang fungsional nggak akan jalan tanpa itu ya kamu pertahankan. Tapi kalau dipisah nggak masalah, ya dipisah saja. Nanti kamu sendiri yang ngerti. Misalnya, Pak, ini pemberian mantan yang dulu ini Pak misalnya. Mau saya buang gimana, mau tidak saya buang gimana misalnya. Loh, seandainya dibuang dan hidupmu baik-baik saja tidak apa-apa, ya tidak masalah, kamu buang saja. Nanti kalau saya kangen gimana Pak? Alah yo, kamu buang yo kangen, tidak kamu buang yo kangen, sama aja. Daripada repot. Justru ketika kamu pegang nanti malah sering kangen kamu lihat kenangannya dia. Nah, ini emosional. Kamu yang bisa menentukan dibuang atau tidak. Mungkin ada yang di sini hobinya